ada 3 produknya, satu set ada 3 ya, yaitu adalah Fitsol CN, Cell Nutrition, ada Cell Energy dan juga Cell Mineral ya. Nah, di mana ketiganya ini ya yang akan mensupport tadi yang dibutuhkan oleh sel tubuh kita, yaitu ada oksigen dan juga ada nutrisi. Oke, kita masuk yang pertama dulu. Oke, keunggulannya dulu ya. Apa sih keunggulan Fitsol dibandingkan produk suplemen lain? Ini tiga-tiganya ini izin BPOM-nya adalah suplemen ya Bapak Ibu ya. Lalu pertanyaannya, apa yang membedakan Fitsol dengan suplemen yang lain? Yang pertama, unsurnya adalah cukup untuk kesehatan tubuh, terutama kalau kita bicara tentang vitamin dan mineral. Kenapa kita menyediakan di sini vitamin dan mineral yang banyak? Karena tadi yang saya sebutkan, saya yakin Bapak Ibu semua kalau makan pasti tidak akan pernah ketinggalan yang namanya nasi. Pasti kebanyakan orang tidak akan pernah lupa yang namanya lauk pauk, betul? Tapi kalau sayur dengan buah, saya yakin beberapa orang pasti ada yang melewatkan. Iya, jadi saya tidak pernah khawatir dengan makronutri ya, yaitu karbo, protein, lemak, karena sebagian Indonesia pasti akan makan itu. Ya, apalagi nasi, belum makan nasi itu belum makan ya anaknya. Walaupun sudah makan singkong goreng, ubi goreng, ya, kalau belum kena nasi ya anaknya belum makan. Gitu ya. Jadi vitamin dan mineral ini memang disebutnya mikronutrien, tapi banyak sekali orang-orang yang mengalami kekurangan. Sehingga di Fitsol kita menyediakan banyak sekali vitamin dan juga mineral. Kedua, nah ini yang paling membedakan yaitu penyerapannya cepat. Jadi proses penyerapan Fitsol melalui mukosa, yaitu mukosa mulut, lambung, usus, ya intinya adalah mukosa semua organ pencernaan kita, sehingga proses penyerapannya lebih cepat dan lebih cepat juga digunakan oleh sel tubuh kita. Makanya Bapak Ibu semua kalau minum Fitsol 15 menit kemudian ada reaksi, benar? Karena tadi proses penyerapannya cepat dibandingkan dengan suplemen lain yang tidak menggunakan metode mukosa. Gitu. Jadi mukosa itu kalau kita ibaratkan seperti apa ya, pori-pori ya. Jadi kalau dia masuk ke mulut kita, dia akan masuk lebih cepat ke bagian dinding mulut kita, ya langsung masuk ke pembuluh darah dan digunakan oleh sel seperti itu, ya. Kemana Pak slide-nya? Oke, jadi yang paling membedakan adalah melalui mukosa. Dan yang ketiga, kelebihan berikutnya adalah Fitsol ini ketika dikonsumsi dia akan memperbaiki di bagian-bagian sel yang paling membutuhkan, artinya yang energinya paling rendah, disitulah yang dia akan isi. Nah makanya ada orang-orang yang misalnya sasarannya bukan ke situ. Sasaran saya tuh sebenarnya sering pusing saya masih ada, tapi kok rambut saya otaknya berkurang ya, gitu. Tapi kok saya udah jarang nyeri-nyeri otot ya. Jadi memang dia akan memperbaiki di mana energi sel itu yang bagian paling rendah, ya. Nah ini seperti ini. Jadi yang pertama adalah unsurnya cukup, kedua penyerapannya cepat, ya, dan yang ketiga memasuki atau efisien mencapai sel yang terdalam. Ya seperti itu. Jadi dia mencari di mana sih tempat energi yang kira-kira ini selnya rendah, metabolismenya rendah, maka di situ dia akan mengisi. Oke. Kita next lagi. Bagaimana Fitsol bekerja? Ini mungkin perlu dipahami ya. Yang pertama diserap melalui mukosa mulut, kerongkongan, dinding lambung dan juga usus. Jadi ketika minum dia akan langsung diserap melalui mukosa, ya. Lalu akan ada sedikit peningkatan suhu tubuh. Makanya Bapak Ibu semua kebanyakan kalau habis minum Fitsol badannya terasa panas. Betul? Hangat, ya. Kenapa? Karena memang oksigennya lagi naik, ya. Lalu area tersebut menjadi merah, panas, sedikit gatal dan akan hilang beberapa menit. Betul? Ya, oke. Lalu juga ada mikrosirkulasi yang sudah lama terhambat. Jadi Fitsol itu akan membuka jalur-jalur pembuluh darah yang mulai tersumbat, sehingga oksigen dan nutrisi akan masuk ya dengan cepat, dan di situ akan ada perbaikan sel. Nah, ketika sudah ada perbaikan sel, maka kesehatannya akan jauh lebih baik. Jadi kurang lebih prosesnya seperti itu. Diserap melalui mukosa, ya.
lalu nanti reaksinya ada panas, ada gatal ya, ada rasa merah di kulit. Itu karena memang pembuluh darahnya sedang dibuka, di mana oksigennya meningkat, nutrisi meningkat, dan di situ akan diperbaiki jaringan atau selnya. Gitu, oke? Nah, kita masuk ke Fitsol yang CN. Ini adalah kaleng yang paling besar. Kenapa disebutnya cell nutrition? Karena memang dia kaya akan nutrisi dan juga kaya akan enzim. Ingat, tubuh kita juga butuh enzim untuk mempercepat proses kimia dalam tubuh kita. Kalau kekurangan enzim, maka juga proses kimia dalam tubuh kita akan terhambat. Lalu ada serat, larut dan tidak larut, ada probiotik dan antioksidan. Di dalam CN itu yang komposisi pertama yang paling tinggi adalah inulin. Itu adalah salah satu seperti bentuk probiotik yang dia bagus untuk pencernaan. Makanya beberapa orang yang konsumsi Fitsol, BAB-nya akan lebih lancar atau akan lebih sering. Nah, tadinya udah sekali sehari bisa 2 kali, bisa 3 kali. Ya, karena memang dia kaya akan probiotik dan juga serat larut, air dan tidak larut. Ya, probiotik ini penting sekali untuk pencernaan kita. Kenapa? Dia yang akan membantu menjaga bakteri baik di usus kita dan juga akan meningkatkan penyerapan nutrisi. Gitu ya. Kalau pencernaan kita sehat, maka penyerapan nutrisi juga akan baik. Lalu juga ada antioksidan seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E ya. Nah, ini manfaatnya adalah untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tentu ya. Kedua adalah meningkatkan kesehatan pencernaan yang tadinya susah BAB-nya 2 hari sekali, 3 hari sekali, maka akan lebih baik lagi ya. Lalu membantu proses detoksifikasi, meningkatkan penyerapan nutrisi karena tadi ada enzimnya diperbaiki ya, dicukupi kebutuhannya, nutrisinya, probiotiknya, maka proses penyerapan nutrisinya akan lebih baik lagi dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi cell nutrition ini semua isinya adalah tentang nutrisi. Dan kalau kita lihat komposisi di belakang juga banyak sekali ekstrak sayur dan juga buah-buahan seperti itu ya, seperti gambar kemasannya. Nah, kalau kita bicara CE, maka kita akan bicara tentang oksigen. Jadi CN untuk nutrisinya, CE untuk oksigennya. Makanya kenapa CN dengan CE harus diminum berbarengan. Karena CN dengan CE memberikan 2 komponen yang tadi saya jelaskan yang dibutuhkan sel, yaitu nutrisi dan oksigen. Di dalam CE itu ada kandungan vitamin B kompleks yang lengkap semuanya. Salah satu fungsi vitamin B kompleks adalah membuka pembuluh darah kita. Jadi dia yang akan buka jalurnya, ya. Lalu ada kandungan vitamin C dari guarana yang bisa meningkatkan oksigen. Lalu ada kandungan alga dan juga kol. Jadi CE ini kesimpulannya adalah untuk meningkatkan oksigen dalam kurun waktu kurang lebih 10 menit dia akan naik oksigen kita. Ya. Nah, ini fungsinya meningkatkan oksigen, meningkatkan energi tubuh. Kalau oksigen kita cukup, saya yakin energi tubuh, stamina tubuh akan baik, tingkat fokus kita juga akan baik. Ya, lalu meningkatkan fokus dan meningkatkan kesehatan sistem syaraf. Kenapa penderita stroke banyak sekali testimoninya? Jawabannya ada di CN dengan CE. Ya, kalau orang stroke itu sistem syarafnya, sel-selnya sudah mati biasanya, rusak di situ. Nah, dengan kita konsumsi CN dengan CE, maka selain dibuka jalur pembuluh darahnya, sistem syarafnya juga akan dirangsang di situ. Yang tadinya sudah lumpuh tidak bisa bergerak, maka dirangsang, distimulasi dengan vitamin B kompleks yang cukup, sehingga ada banyak perubahan. Yang tadinya tidak bisa jalan, yang tadinya tidak bisa bergerak, bisa bergerak. Seperti itu ya, dan meningkatkan proses pembakaran lemak. Gitu. Jadi Fitsol CN dengan CE tidak boleh dipisahkan, ini bestie, jangan ditukar-tukar ya Bapak Ibu ya. Soalnya ada pertanyaan kemarin, boleh nggak kalau CE saya gabung dengan Romil? Jangan. Jadi bestinya dia, ini temannya itu harus dengan CN, gitu ya. Oke. Nah, ini cara konsumsinya. Oke, untuk CN itu adalah 1 sendok takar. CE 3 sendok takar, lalu dicampur dengan 250 sampai 300 ml air dingin. Atau kalau tidak suka dengan air dingin, boleh dengan suhu ruangan. Ya. Oke. Nah, ini bisa diminum 1 sampai 3 kali sehari, tergantung kondisi tubuh kita. Ya. Jadi khusus CN dengan CE harus digabung.
Minumnya memang kita sarankan adalah pada saat perut kosong, mulai di pagi hari pada saat bangun tidur, ya atau sebelum sarapan, atau di siang hari itu di sebelum makan siang. Ya, jadi CN dengan CE digabung. Nah, kalau kita sudah bicara tentang vitamin, mineral, oksigen, maka jangan lupakan juga dengan Fitsol CM ini adalah sumber mineral. Jadi mineral paling banyak ada di Fitsol CM, ya, seperti kalsium, magnesium, kromium, vitamin B itu ada di Fitsol CM. Nah, CM ini diminumnya kita sarankan adalah di sore ataupun di malam hari. Ya, cara membuatnya CM-nya 3 sendok makan kecil dicampur dengan 100 ml air dingin atau suhu ruangan atau air biasa. Pilihan minumnya boleh di jam 2 sampai jam 4 sore, boleh di setelah 1 jam setelah makan atau 1 jam sebelum tidur. Tapi diminum memang di waktu sore atau malam. Kalau ada pertanyaan, boleh nggak cari CM-nya di siang hari? Apakah harus benar-benar di malam hari? Tidak ada masalah sebenarnya, kapanpun diminum boleh. Cuman kita untuk pembagian waktu antara CN dengan CE lebih enak CN-nya dari malam hari. CN dengan CE itu memang bagusnya kita sarankan adalah di pagi dan siang hari. Kenapa? Karena dia mensupport nutrisi dan juga oksigen yang akan mendukung stamina kita atau energi tubuh kita sehingga bisa beraktivitas dengan baik satu hari. Tapi kalau CM, nah kita berikan di malam hari. Gitu, ya. Oke. Jadi fungsinya untuk memperkuat tulang dan gigi karena memang ada kalsium, ada magnesium, ya, ada vitamin D, ya. Lalu juga mencukupi kebutuhan mineral tentu dan juga mendukung proses detoksifikasi dan juga menjaga kesehatan sistem. Gitu. Ya, jadi satu set Fitsol ada CN, CE dan CM. Ini adalah cara konsumsi satu hari CN, CE dan CM. Kalau misalnya ada yang sudah minum omega, ya Fitsol omega dan protein, cara minumnya kurang lebih seperti ini. Ya, boleh omega dulu, nanti 10 menit kemudian baru CM dengan CS, 10 menit kemudian boleh untuk malamnya boleh dengan CM. Gitu ya. Kalau ada obat-obatan dokter yang dikonsumsi, berikan jarak saja kurang lebih 1 sampai 2 jam. Nah, ini adalah 4 reaksi atau 4 fase yang harus dilalui pada proses penyembuhan. Jadi ada 4 fase Bapak Ibu semua, dan ini dari minggu pertama sampai minggu ke-12. Artinya kurang lebih adalah selama 3 bulan. Jadi kalau kita mau melihat hasil Fitsol itu paling bagus adalah selama 3 bulan. Seperti itu ya. Dari minggu pertama ini adalah fase suplemen nutrisi, jadi fase pemenuhan nutrisi dulu. Nanti minggu kedua sampai keempat ini adalah peningkatan metabolisme. Jadi kalau nutrisi dan oksigennya sudah terpenuhi, minggu kedua dan keempat ini adalah proses peningkatan metabolisme sel dan juga detoksifikasi. Ya, minggu kelima dan keenam ini adalah aktivasi energi atau darah di serta periode nyeri. Nah, minggu ke-7 dan 12 ini adalah fase regenerasi sel. Jadi Bapak Ibu semua, kalau misalnya sudah 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu masih mengalami healing krisis, harap bersabar karena memang fasenya sampai 3 bulan. Biasanya di minggu 2 sampai 4 lalu 5 dan 6 ini adalah proses healing krisis. Ya, gitu. Oke, jadi ada 4 fase yang akan dilalui dan ini kurang lebih selama 3 bulan. Oke. Nah, ini adalah beberapa healing krisis yang mungkin akan terjadi, tapi setiap individu itu pasti akan berbeda-beda. Ya, jadi ada yang misalnya minum gusinya bengkak, ada yang minum itu tadi ya gatal-gatal, bentol-bentol, ya seperti itu wajar. Atau tadinya dia punya sinus tapi ternyata lendirnya jadi produksinya lebih banyak lagi, itu juga bagian dari proses healing krisis. Jadi setiap individu tentu akan berbeda-beda. Ini ada di buku, jadi bisa dibaca lagi nanti. Oke. Nanti ini pembacaan labnya. Oke, di sini ada pertanyaan seputar Fitsolnya. Ya.
Kan kalau kita sudah tahu cara minumnya. Kondisi saya Biani dari Surabaya ya. Kalau juga dari cara minum saya sudah paham bahwa kita kan langsung mesti minum, tapi ini pada pasien dia itu kalau minum nggak bisa, hanya sedikit. Jadi cara minumnya itu habis sedikit belum habis terus ditaruh, nanti minum lagi, istrinya yang menyampaikan nggak bisa ya, dia suruh minum nggak mau. Ini pasien yang stroke yang parah juga karena otaknya sudah tidak mengingat, jadi ingatnya nggak mau minumnya dikit aja, nanti diberikan lagi, jadi nggak langsung, jadi masih bertahap. Apakah ini ya tentunya ya, apakah masih bermanfaat bagi tubuhnya kalau minumnya itu nggak langsung. Nah, tapi apakah masih ada manfaatnya gitu disampaikan, karena ini jadi tidak langsung, jadi taruh kulkas, saya suruh taruh kulkas aja kalau gitu. Daripada dari dingin sama sekali. Terima kasih. Baik, ya. Jadi memang bedanya Fitsol yang diminum langsung dihabiskan dengan yang sedikit-sedikit tentu pasti ada bedanya. Ketika kita seperti makan buah yang langsung dihabiskan sama yang ditaruh itu pasti nantinya akan ada proses oksidasi. Ya, nah karena Fitsol ini ketiganya itu banyak kandungan vitamin C, di mana vitamin C ini kan juga gampang teroksidasi. Nah kalau misalnya ditahan-tahan ya, diminum sedikit-sedikit bahkan sampai berjam-jam, nanti tentunya kurang lebihnya pasti akan ada sedikit nutrisi yang akan teroksidasi, jadi kurang maksimal. Bukan tidak bermanfaat sama sekali, tidak, tapi tentunya akan kualitasnya akan berbeda ketika kita mengkonsumsi secara langsung dihabiskan. Nah mungkin kalau saya boleh kasih saran, jaraknya jangan sampai berjam-jam. Jadi misalnya nih minum sedikit ditaruh, nanti beberapa menit kemudian, 10 menit kemudian suruh minum lagi gitu. Kalau tidak ada masalah dengan asam lambung, airnya nggak usah banyak-banyak, 200 ml aja, CN dengan CI juga nggak apa-apa, biar cepat habisnya gitu. Tapi jangan sampai berjam-jam gitu ya. Oke, ada lagi mungkin mau ditanyakan? Ya Bu. Untuk yang besar itu CN sama CE kan lebih duluan habis yang CN. Nah, terus ada konsumen tuh belum bisa untuk beli yang kedua, gitu kan? Jadi otomatis kan sisa tuh yang CE-nya kan dibuang, katanya sayang gitu. Nah, misalnya hanya diminum CE-nya sampai habis, gimana? Nah, terus teman-temannya kan juga begitu gitu. Lebih habis yang besar dulu gitu. Gimana? Boleh. Jadi kalau kita bicara CE itu kan isinya tadi adalah paling yang utama ada vitamin B kompleks. Jadi kalau kita minum CE-nya saja, berarti yang kita konsumsi itu adalah nutrisi untuk vitamin B kompleksnya dan juga untuk meningkatkan oksigennya. Nah kalau dirasa memang saya belum bisa nih beli yang CE, berarti perbanyak makan buah-buahannya supaya untuk mendukung si CE tersebut. Gitu. Gitu dengan CM. Kalau CM kan dirinya sendirian ya, jadi nggak ada masalah. Ada lagi? Ya Bu. Hitungan nutrisi 140 itu dari CR, CE, dan CR. Iya, itu satu rangkaian semuanya. Gitu. Iya. Ketiganya itu. Gitu. Kemudian kalau ada yang apa itu protein sama omega itu juga masuk dari 140. Jadi 140 itu semua rangkaian mulai dari CN, CE, CM, protein dan juga omega. Gitu. Kan nanti kita insya Allah akan keluar omega dan juga protein ya. Nanti itu 140 itu dihitung dari protein dan omega juga. Sama. Gitu. Yang kedua, ini ada pertanyaan sih, apa tuh ketika konsumsi ini ya CE sama CN itu apakah ada nutrisi yang terbuang ketika kita konsumsi ya, misalnya kita kan sudah ada makanan yang masuk dan seterusnya, terus kemudian kita tambahin dengan ini, terus kemudian kalau menurut ya, kalau tipis itu kan agak berbeda warnanya, itu apakah terbuang atau tidak? Kalau kita bicara terbuang, tentu kalau kita bicara vitamin yang larut air, terutama vitamin B dengan C, kalau memang ada yang kelebihan, dia akan dibuang melalui urin. Nah makanya mungkin kebanyakan kalau soal CN itu kan urinnya warnanya kuning, tapi itu bukan mengindikasikan oh ini kelebihan akhirnya dibuang, tidak juga. Itu adalah warna kuning karena mengindikasikan adalah proses dari sisa-sisa metabolisme yang kita konsumsi, termasuk ada CN dan CE. Karena CN itu banyak sekali vitamin C-nya. Gitu.
sedikit seperti itu. Tapi memang kalau kita bicara proses nutrisi, pasti kalau kita konsumsi ada yang kelebihan misalnya B dengan C tidak digunakan lagi maka akan dibuang ke dalam urin. Seperti itu. Tapi kita tidak tahu ya bagaimana sih kebutuhan sel tubuh kita sebenarnya. Kita juga tidak bisa mengindikasikan dari urin ini, oh ini kelebihan dibuang, oh ini. Tapi yang jelas urin itu adalah sisa-sisa dari metabolisme sel tubuh kita. Gitu. Iya Bu. Tanya kalau pagi biasanya ambil langsung minum setengah liter air, terus disuruh tunggu sekitar 30 menit 45 menit untuk yang lain. Kalau ini pakai Fitsol dulu atau air dulu? Ibu habis minum air langsung minum Fitsol boleh, atau mau Fitsol dulu baru habis itu ibu minum air yang banyak juga boleh. Jadi tidak. Kecuali kalau kita minum teh dan kopi ya, sebaiknya Fitsol jangan berdekatan dengan teh dengan kopi. Karena memang teh dengan kopi ini kan ada zat tanin dan juga kafeinnya. Nah, kafein dan juga tanin ini ketika bertemu beberapa nutrisi termasuk zat besi itu penyerapannya akan terhambat. Tapi kalau air putih nggak ada masalah. Termasuk kopi keke ya Bu? Iya, kan ada kafeinnya. Iya. Ya tanya lagi ya. Apa yang terjadi kalau minum Fitsol, tapi kondisinya lagi memusuhin karbohidrat? Katanya anaknya AI itu hati-hati loh kalau kamu minum ini Fitsol, sedangkan kamu lagi memusuhin karbohidrat nanti bisa mah katanya gitu. Apa ya betul ya? Asam lambung maksudnya? Iya. Oh, kalau itu bicara memusuhi karbo, itu biasanya dia akan memusuhi gula. Mungkin itu yang dimaksud ya. Nah, kalau kita bicara gula yang ada di Fitsol itu bukanlah gula seperti bukan. Maksudnya kalau kita minum Fitsol, terus kita lagi memusuhin karbohidrat, jadi cuman bahan bakarnya tadi kan protein, itu katanya hati-hati nanti lu bisa mah gitu loh. Oh, oke. Ya. Maksudnya itu. Apakah seperti itu? Kalau lagi memusuhin karbohidrat. Oh, oke. Apakah bisa seperti itu? Oke, ini saya jelaskan dulu dari dasarnya dulu ya. Kalau karbohidrat tadi seperti gula. Nah, saya jelaskan dulu gulanya. Gula yang ada di Fitsol ini itu adalah menggunakan gula stevia dan juga gula fruktos, sehingga secara indeks glikemik dia rendah, jadi aman. Oke, satu. Jadi orang-orang yang lagi memusuhi karbohidrat atau gula itu tidak ada masalah. Kedua, apakah kalau dia minum Fitsol bisa menyebabkan asam lambung? Nah, seperti itu mungkin pertanyaannya ya. Nah, memang di dalam Fitsol itu ada vitamin C. Nah, untuk beberapa orang yang memang dia punya asam lambung, ya, kita memang sarankan adalah diminumnya di setelah makan saja. Seperti itu. Jadi bukan karena memusuhi karbohidratnya, bukan, tapi ini kita lebih melihat di vitamin C-nya. Ya, karena memang orang-orang yang punya asam lambung, apalagi yang sensitif sekali asam lambungnya, dia akan sensitif dengan vitamin C biasanya. Tapi kalau nggak punya sensitif dengan lambung, nggak ada masalah, nggak ada hubungannya. Jadi hubungan dengan asam lambung itu lebih kepada yang vitamin C-nya. Jadi kalau memang dia sensitif banget dengan asam lambungnya, boleh diminum setelah makan. Gitu, ya. Tapi kalau tidak ada masalah asam lambung, tidak ada hubungannya. Gitu. Ya, silakan ya. Ada customer saya itu suka sekali beli meditasi. Nah, memang terkait dengan keluarga. Terus kemudian ada keinginan beliau itu untuk membeli Fitsol, tapi ada tidak kemampuan daya beli juga. Terus kemudian akhirnya saya sarankan beli CM aja. Oke, apakah itu Baik, ini berarti balik lagi kebutuhannya. Kalau kita bicara CM saja, berarti kita hanya mensupport mineralnya saja, mineral dan vitamin D. Karena memang komposisi dari CM itu kebanyakan dalam mineral dan juga vitamin D. Nah, kalau tidak minum CM dengan CE, berarti kita tidak mendukung dalam proses nutrisi dan juga oksigennya. Jadi ibu tinggal kasih pilihan, kalau ibu minum CM saja, berarti ibu hanya memenuhi kebutuhan mineralnya saja. Kalau memang dia kebutuhannya saya hanya mau
kalsiumnya saja, karena mungkin saya kekurangan sekali kalsium, boleh berikan CM. Tapi kalau dia banyak keluhannya, ya, misalnya saya sering pusing, saya sering nyeri otot, sering gampang capek, sering pusing, berarti dia butuh CM dengan CE. Gitu. Jadi balik lagi kita kasih pilihan dia, kita informasikan kalau CM ini hanya mineralnya saja. Tapi kita juga edukasi bahwa tubuh tidak hanya butuh mineral, tapi juga butuh vitamin dan juga oksigen. Gitu. Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut lagi. Kita break makan siang dulu dan juga sholat.